Ya udah Nyonya, saya pamit pulang. Ya sudah, pulang sana. Nyonya, saya mohon pengertiannya Nyonya. Kamu minta uang gitu? Iya Nyonya. Kamu gila kali ya? Utang kamu aja yang 500.000 belum dibayar. Gila kamu. Nyonya. Lo kurang ajar sama gua, ha? Lo kurang ajar, ha? Ya. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Mayat! Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Dayat, mata kamu kemana tuh Maaf Pak Ustadz. Maaf. Tolong Pak Ustadz. Tolong apa Dayat? Di sono ada mayat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Istighfar, mayat ada di mana? Di hutan Pak Ustadz. Oh, tunjukin lokasinya. Ayo kita ke sana. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sana Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kamu benar, Yat? Iya benar Pak Ustadz. Benar mayat, Yat. Ya Allah. Siapa itu? Kumaha ini, Yat? Gimana, Ayo kita beri tahu warga Pak Ustadz. Ya udah, tuh, Ayo. Temuan mayat yang tergolek di dekat pondok pesantren Yayasan Islam Ka'afah karuan saja bikin gempar seisi kampung Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sesosok mayat wanita tanpa busana, tanpa identitas, dan tanpa kepala. Satu-satunya petunjuk hanyalah torehan tato berupa tulisan huruf asing berukuran kecil di lengan kiri korban. Tidaklah cukup untuk mengungkap perkara. Polisi yang dilapori segera saja punya dugaan kuat. Ini kasus Rajapati, mutilasi. Dugaan polisi dikuatkan pernyataan Kepala Kamar Mayat RSUD Cianjur Wahyudin bahwa jika dilihat kondisi fisik jenazah, korban dihabisi secara keji. Terlihat jelas dari bekas luka sayatan di bagian belakang leher korban hingga putus. Diperkirakan udah berapa lama? Ya paling itu dibuangnya dini hari itu. Perkiraan saya itu dini hari karena mayatnya belum kaku. Ya belum kaku. Itu selain ditemukan di tubuh korban ada ciri-ciri apa gitu? Di sebelah tangan lengan sebelah kiri itu ada tato ya dikatakan angka 2 garis penghubung, di bawahnya itu ada lagi tato yang tulisan Cina. Jadi diperkirakan demikian. Diperkirakan usia berapa? Itu paling ini sekitar lebih kurang 25 tahun. Satu pekan lebih, penyelidikan polisi berjalan di tempat, mentok di Jalan Buntu. Sampai akhirnya titik terang muncul pada hari Minggu 23 Maret 2014. Pada tengah hari, sekelompok warga asing asal Korea Selatan ramai-ramai mendatangi instalasi kamar jenazah RSUD Cianjur. Mereka mengaku mengenali tato korban mutilasi, mirip dengan tato teman mereka yang dilaporkan menghilang sejak sepekan lalu. Untuk motifnya sendiri apa udah diketahui bagaimana bahwa ini mutilasi ini karena apa Bu? Belum tahu. Yang pertama kita lakukan adalah kita bagaimana mengetahui dulu identitas dari kamar rumah yang korban yang temu mayat yang ada di Cikalong. Info korban warga negara asing memang Untuk itu harus dipastikan dulu. Jadi untuk ini apakah dia warga negara asing, identitasnya siapa, ini harus kita pastikan.
melalui mekanisme crime scientific investigation. Jadi kita salah satunya adalah pertama dengan pengenalan manual oleh orang-orang yang merasa mengenali yang bersangkutan. Nah, tahap berikutnya coba kita bandingkan dengan hasil uji DNA. Jadi kita mintakan uji DNA terhadap sampel dari tubuh korban. Pak Kasat, hasil identik, nama terduga yang kita punya. Siap, betul Komandan. Lab forensik Mabes Polri sudah memastikannya. Dari mulai sidik jari, ciri-ciri fisik, hingga tes DNA Komandan. Informasi para warga asing menggulir laju penyelidikan polisi. Tim penyidik Polres Cianjur mengantongi sebuah nama yang kemudian diverifikasi dengan data pembanding dari Kepolisian Nasional Korea Selatan. Hasil pengujian silangnya ternyata identik. Tangkap pelakunya dan temukan sisa bagian tubuh korban. Siap Komandan. Saya sudah kerahkan 4 tim, kurang lebih ada 22 anggota. Mudah-mudahan bisa cepat terungkap. Segera lakukan. Laporkan ke saya setiap perkembangannya. Siap Komandan. Siap dan baik. Korban teridentifikasi bernama Kim Jung Sim, ekspatriat asal Korea Selatan. Umurnya 55 tahun. Ia manajer produksi sebuah perusahaan garmen di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak 10 tahun silam, ia mengontrak rumah di Kompleks Kemang Pratama 2, Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Informasi penting juga datang dari Juju, pembantu paruh waktu. Ia sudah 1,5 tahun bekerja untuk majikan yang biasa dipanggilnya Nyonya. Jadi gambar tatonya itu sama persis ya? Iya Pak, mirip. Coba Anda ceritakan seperti apa majikan Anda itu? Nyonya Kim itu sebetulnya orang baik Pak. Hanya saja beliau tertutup orangnya. Nggak ada yang berani ke rumah Nyonya Kim kecuali saya sama supirnya. Kapan terakhir Ibu bertemu sama Nyonya Kim itu? Hari Sabtu. Itu juga untuk ambil gaji saya, Pak. Gitu. Lalu bagaimana? Saya Sabtu sore datang lagi ke rumah Nyonya. Kira-kira jam 4:30. Tapi saya udah ketok-ketok dan saya juga udah teriak-teriak panggil Nyonya. Tapi Nyonya nggak keluar-keluar, Pak. Habis itu saya pulang lagi ke rumah. Oke. Kalau begitu, berarti majikan Anda tinggal sendirian di rumah. Apa sopirnya tidak ada? Saat itu rumah kelihatannya sepi, Pak. Kayaknya Nyonya sendiri. Apa Ibu kenal sama sopir majikan itu? Saya cuma kenal sama supir yang lama aja, Pak. Namanya Albeno. Albeno, Bu ya? Iya, Albeno. Gitu Bu ya? Tapi dia udah dipecat sama Nyonya. Soalnya banyak masalah. Oh, gitu. Albeno, Bu ya? Iya, Pak, Albeno. Oke. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Iya, Pak. Sepertinya Albeno tidak ada di rumah, Dan. Selanjutnya perintah, Dan. Kita patroli aja dulu. Saya coba pancing pakai ponsel ya. Insting saya, dia pasti masih sekitaran sini. Nada panggilnya terhubung, tapi nggak diangkat sama dia. Dan, itu sepertinya Albeno, Dan. Ciri-cirinya sama persis dan plat nomornya sama seperti yang diinformasikan oleh warga. Kejar, jangan sampai lolos. Siap, Dan. Cepat. Woi, apa-apaan ini? Kami polisi. Kamu Albeno, mana? Kamu Albeno, kan? Kami tahan atas dugaan pembunuhan Nyonya Kim. Diam, jangan bergerak. Atau kami tembak. Diam. Pak, salah orang, Pak. Pak. Ikut. Sudah ikut kami. Ikut, diam. Pak. Diam. Pak, ampun, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak, salah orang, Pak. Pak, ampun, Pak. Pak.
Meski awalnya berbelit-belit, pria yang bernama lengkap Albeno Sion Parulian Sarumpait akhirnya mengaku bertanggung jawab atas kematian Kim Jong Sim. Kepada penyidik, bekas sopir Nyonya Kim ini mengaku beraksi seorang diri, membunuh, memutilasi, hingga membuang badan dan kepala mayat korban di 2 lokasi terpisah. Dari jeda waktu ditemukannya kepala sampai ditetapkannya tersangka itu berapa jedanya, Pak? Itu penemuan kepala itu kita sudah ada tersangka. Jadi yang menunjukkan tempat-tempat itu adalah tersangka. Ketika kami minta keterangan, tersangka bisa menunjukkan di mana yang bersangkutan membuang kepala, di mana yang bersangkutan meletakkan 1 unit roda 4 di pelataran masjid di daerah Citra. Itu semua yang menunjukkan adalah tersangka sendiri. Motif pembunuhan terbilang sepele. Albeno tersinggung oleh ucapan Nyonya Kim yang tidak memberi ongkos pulang, malah mengungkit-ungkit utang lama Albeno sebesar Rp500.000. Ini pula yang menjadi alasan tersangka menggasak uang korban sebanyak $1.500 Amerika plus Rp2 juta. Atas peristiwa ini pelaku melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 8 kali ke arah wajah. Kemudian melakukan penjeratan terhadap leher korban sampai dengan meninggal dunia. TKP pembunuhan tersebut terjadi di daerah Kemang Pratama, Bekasi, di rumah milik korbannya. Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, pelaku membawa jenazah dan dibuang di Cikalongkulon, wilayah Cianjur. Untuk kepala dibuang di perempatan Cilengsi, tempatnya di tempat sampah yang ada di bawah flyover. Tersangka saat sementara ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan dengan direncanakan dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. Sekali lagi saya meminta maaf. Cianjur bisa memfasilitasi baik dari teks atau dari kendaraan besar untuk menyampaikan secara langsung permintaan maaf saya hasil sampai sekarang. Saya sangat menyesal semua ini terjadi. Halo Albeno? Iya, halo Nyonya Kim. Kita jadi kan ke Bekasi? Sekarang kamu udah di mana? Iya, jadi Nyonya. Sekarang saya baru berangkat dari Bogor. Kemungkinan sampai di Kemang jam 8 Nyonya. Oke, kalau begitu saya tunggu sekarang ya. Main matiin aja. Halo Nyonya Kim, saya sudah sampai Nyonya. Saya di depan rumah Nyonya. Oh ya sudah, masuk aja. Pintu juga ada kunci kok.
Iya Nyonya. Internet saya kan rusak. Modem juga dari sana. Kalau memang ada yang rusak, tolong kamu perbaiki ya. Baik Nyonya. Nyonya Kim, modemnya sudah bisa, silakan dicoba. Oh, internet saya udah nggak rusak lagi ya? Ya udah, makasih ya. Iya Nyonya. Ya udah Nyonya, saya pamit pulang. Ya sudah, pulang sana. Kamu ngapain masih di situ? Nyonya, saya mohon pengertiannya Nyonya. Saya kan dari Bogor ke sini jauh bolak-balik pakai motor. Maksud kamu? Kamu minta uang gitu? Iya Nyonya, buat uang bensin gitu, sedikit aja nggak apa-apa. Kamu gila kali ya? Utang kamu aja yang 500.000 belum dibayar. Baru kerja segitu aja udah minta upah. Gila kamu. Nyonya. Lo kurang ajar sama gua, ha? Lo kurang ajar, ha? Lo masih nagih hutang lama, ha? Lo udah mencat gua, dan sekarang lo nagih uang lama, ha? Kau mau mampus lo, ha? Sini lo. Ya, Bos. Ya uangnya pasti ada di kamar. Sial.
Astaga. Gimana ini, nggak ada tempat yang aman. Ya, gue harus cari lagi ke depan. Albeno bersepakat dengan iblis. Di tengah lebatnya hutan desa Mekarsari, Cikalong, Kulon, Cianjur, Albeno memutilasi mayat Nyonya Kim Jung Sim ala pembunuh berdarah dingin. Selesainya, Albeno kembali menuju ke mobil sembari menenteng satu kantong plastik kresek hitam. Isinya kepala Nyonya Kim Jung Sim, sopir pecatan, dan mayat tanpa kepala Nyonya Korea. Tersangka tunggal dari pembunuhan Miss Kim Jung Sim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan maaf pada keluarga terdekat saya, pada saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya, tetangga saya atas kejadian yang memalukan ini. Dari dalam hati yang paling dalam, minta maaf. Korban Miss Kim Jung Sim, saya juga meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan yang ada di Indonesia, baik itu di Korea Selatan juga. Sekali lagi saya meminta maaf